Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba rekan halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube ya Miss Winda. Oke, kemarin tuh kita udah cerita tentang pengalaman aku ketika wawancara. Nah, hari ini aku mau cerita tentang tahap setelah wawancara dan kira-kira pengeluarannya berapa. Oke. Maaf ya, aku agak ngos-ngosan soalnya dari bawah nih, dari tanda tangan tadi. Bentar, aku minum dulu. Oke, nah jadi teman-teman, selain cerita tentang pengeluaran dan tahap selanjutnya, aku juga bakal cerita pengalaman aku sedikit. Jadi dulu saat wawancara ke Aceh, aku pilihnya di Aceh ya, bukan di Jakarta. Jadi aku itu berangkatnya ke Aceh lewat Malaysia. Kenapa? Karena tiketnya lebih murah. Ini bukan rahasia umum lagi kalau buat orang Aceh. Orang Aceh yang kayak misalnya yang merantau ke Jakarta, mereka itu pasti punya paspor karena mereka lebih milih tiket dari tiket yang transit ke Malaysia dulu baru ke kota lain daripada yang direct itu karena harganya mahal. Dan aku sendiri juga pernah dan sering ngelakuin itu. Dulu pas aku ke Jogja, aku juga sering transit dulu ke Malaysia baru ke Jogja karena tiket itu lebih murah daripada Padang direct ke Jogja. Nah, aku berangkatnya dari Padang ke Malaysia tanggal 28 Mei sore. Jadi malamnya aku itu nginep dulu di Bandara Malaysia. Bayangin loh, teman-teman sendirian lagi. Dan ternyata sampai di Bandara Malaysia itu, di luar dugaan aku, malam itu ternyata banyak banget orang Aceh karena suasana lebaran juga ya, suasana lebaran. Jadi orang Aceh juga mau pulang kampung dan ternyata mereka juga transit di Malaysia. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa, Pulau Jawa gitu, terus ada juga yang dari kayak pulau lain gitu. Mereka tuh transit ke ini dulu, transit ke Malaysia dulu. Dan ada juga aku ketemu orang Aceh yang dari Padang juga bareng aku, mereka transit ke Malaysia juga gitu kan. Ternyata aku tuh nggak sendiri gitu. Dan akhirnya kita nungguin karena pesawat ke Aceh tuh adanya pagi gitu, pagi dari Malaysia tuh adanya pagi. Nah, akhirnya aku nginep semalam itu di Bandara Malaysia. Bandara Malaysia itu kan nyaman banget, jadi aku nginep di kursi gitu, di kursi pijet gitu kan. Kalau enggak tuh aku kadang juga kalau misalnya udah mulai rame banget orang, aku pergi ke musola terus nginep di musola gitu. Nah, tiketnya itu dari Padang ke Malaysia harganya cuma 475.000. Kemudian paginya aku pergi ke Aceh, dari Malaysia ke Aceh itu harga tiketnya 436.224. Coba ya jumlahin, aku malas. Dan itu sekitar, ya jumlahin juga sekitar berapa teman-teman ya, 800 900-an gitu. Nah, pas di Aceh itu penginapannya alhamdulillah ada teman aku yang juga wawancara. Teman ketemu di ini sih, di grup kita kan, pas wawancara dibikinin grup sama PPI Turki yang lulus wawancara, terus dibikinin grup. Dan yang lolos di Aceh ada juga grupnya, jadi kita itu dalam satu grup gitu. Jadi pas dalam satu grup itu aku tanya sama teman-teman, kira-kira yang tahu hotel murah atau ya, gimana, tolong kabarin aku. Dan ternyata di dalam grup itu teman aku langsung respon, ya udah kamu nginap aja tempat aku gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Dan ada juga yang nampung, sebenarnya itu sih yang kepengennya gitu kan. Dan teman aku tinggalnya di asrama gitu. Dan sampai di Aceh itu kan pagi, tanggal 29 Mei pagi, dan teman aku tuh masih kerja dan aku nungguin dulu di Masjid Raya. Dan itu sampai di sampai di Bandara Aceh, aku waktu itu sempat kebingungan juga bagaimana caranya pesan Grab. Kalau taksi agak mahalan ya, kalau bus waktu itu agak susah juga, ada jam-jamnya gitu kan. Nah, terus aku dibantuin sama teman aku yang lain, Mbak Yeni waktu itu. Makasih Mbak Yeni udah bantuin aku keluar dari bandara dan gimana cara pesan Grab waktu itu. Dan
karena bandara Aceh nggak terlalu gede gitu, jadi aku bisa keluar. Sampai di luar di gerbangnya itu aku pesan Grab. Grabnya sekitar berapa aku lupa, tapi nggak lebih dari 50.000 ya teman-teman, aku lupa banget, tapi nggak lebih dari 50.000 sampai di Masjid Raya waktu itu. Dan sampai di Masjid Raya aku tunggu sampai sore, aku main-main, aku foto-foto di Masjid Raya. Sorenya baru dijemput teman aku namanya Tuti, dia juga lulus nih di beasiswa Turki, alhamdulillah gitu. Nah malamnya aku nginep di tempat dia, dan ternyata malam itu kita punya trik yang sama. Kita tuh catat-catat kayak kisi-kisi soal dan jawaban wawancara gitu, terus kita latihan malam itu. Itu tuh bener-bener kayak nggak bisa tidur malam itu, kayak deg-degan banget. Dan paginya kita berangkat lebih awal sekitar jam 9 pagi. Setelah kita sarapan waktu itu, kita berangkat jam 9 pagi pakai motor sampai di salah satu hotel di Aceh, aku lupa nama hotelnya apa. Dan pada saat kita sampai di sana tuh wawancaranya tuh udah mulai anak-anak S3 gitu teman-teman. Aku cuma sehari aja di Aceh, jadi pas udah selesai wawancara, kita langsung pulang aja ke rumah karena suasana puasa juga, jadi takut capek juga. Pulang ke rumah terus kita, dan besok harinya aku langsung balik lagi ke Padang. Nah pada saat itu tiket dari Malaysia ke Padang habis karena memang suasana lebaran, jadi aku bisanya pulang lewat Medan. Nah kita lihat ya perbedaannya. Jadi waktu itu aku dari Aceh ke Medan harga tiketnya 856.195. Kemudian dari Medan ke Padang 1.003.202 rupiah. Hitung ya teman-teman berapa jumlahnya gitu. Kira-kira pas aku di Aceh itu karena aku nginepnya gratis, yang keluar itu cuma Grab tadi, terus biaya makan kayaknya nggak lebih dari 100.000 gitu teman-teman, karena waktu itu suasana puasa juga. Dan pas di Malaysia aku juga makan di rumah makan di bandara, itu kurang lebih 50.000. Dan itu pengeluaran aku selama ini di wawancara. Kita masukin lagi misalnya untuk print out, fotokopi segala macamnya 10.000, jadi pengeluarannya sekitar segini. Jadi kalian tuh harus ini ya, pandai-pandai bersosialisasi dan akrab sama orang-orang gitu biar dapat tumpangan gratis. Ya biar bisa bersilaturahmi ya, bahasa bagusnya gitu. Nah oke, selanjutnya jarak dari wawancara ke pengumuman kelulusan itu sekitar 2 bulan. Nah pengumuman kelulusan itu tanggal 26 Juli. Jadi kita tuh dikasih waktu sekitar kayak 1 bulan untuk mempersiapkan dan menyelesaikan semua dokumen-dokumen yang diminta IATB, dari visa, legalisir segala macamnya gitu. Nah sebelum berangkat itu teman-teman harus mempersiapkan beberapa hal, seperti kayak paspor ya. Paspor kalian harus menyelesaikan paspor. Aku kebetulan waktu itu udah punya paspor karena sebelumnya aku udah pernah ada kegiatan, jadi udah punya paspor sebelumnya. Terus kalian print out, nanti kalian akan terima kayak scholarship agreement kayak gini, scholarship agreement. Terus juga sama Kabul Mektubu itu kalian print out, dan kalian bawa ijazah kalian juga, ijazah dan transkrip nilai yang asli dan juga yang fotokopi tapi udah dilegalisir gitu. Terus kalian bawa surat keterangan sehat. Ini surat keterangan sehatnya aku translate ke bahasa Inggris dulu, dan ini pakai penerjemah tersumpah. Jadi ini satu-satunya yang aku transfer ke penerjemah tersumpah teman-teman. Dan waktu itu ada juga yang bawa kayak akreditasi universitas yang ada di Indonesia. Terus juga selain akreditasi
terus juga kakak segala macamnya, tapi sampai di sana ternyata nggak kepake gitu. Nah, oke. Aku berangkatnya itu dari setelah ini aku persiapkan semuanya, dokumen-dokumen udah aku persiapkan semuanya. Kalian itu bisa langsung berangkat ke Jakarta, ke kedutaan Turki. Aku berangkat dari Padang langsung ke Jakarta karena waktu itu tiket pesawatnya masih murah-murahnya. Jadi tiket pesawat ke Padang ke Jakarta waktu itu aku berangkat tanggal 3 Agustus, seminggu setelah pengumuman, sekitar 922.800 waktu itu, tanggal 3 Agustus 2019. Yang untuk penginapan waktu itu aku nginap di tempat rumah teman aku gitu kan, di Jakarta. Makasih Konita, Miss Konita. Ini teman aku ketemunya waktu itu. Panjang deh ceritanya. Udah dah. Males cerita. Ntar ada apa-apanya lagi. Pokoknya teman aku itu juga kita pertama kalinya aku ketemu dia dan aku nginap di rumah dia. Dia bukan ini ya, bukan peserta YTB bukan, tapi teman aku. My best friend. Makasih banget untuk tumpangannya. Yang aku kasih itu kan kayak surat keterangan sehat itu. Dan surat keterangan sehat itu yang untuk ngambil aslinya pas aku sampai di Jakarta. Jadi sebelum aku berangkat ke Jakarta, aku udah kirim email ke penerjemah tersumpahnya. Jadi sampai Jakarta baru aku ambil. Itu harganya 90.000 per lembar. Gitu. Dan itu lumayan tidak jauh dari rumah teman aku. Kemudian pada hari selanjutnya, setelah hari selanjutnya aku itu langsung ambil surat keterangan sehat di penerima tersumpah. Dan hari keduanya bener nggak sih enggak, dan hari selanjutnya baru aku ke kedutaan Turki di Indonesia yang kita bawa tadi, yang scholarship agreement. Nah itu scholarship agreement itu karena akan ada yang nanti yang akan karena di scholarship agreement itu nanti akan ada yang akan ditandatangani di sini oleh kedutaan Turki gitu teman-teman. Jadi makanya kalian harus bawa yang ini. Nah biasanya ini selesainya itu kalau misalnya Pak Dubesnya ada itu 1 hari selesai, karena kita kan harus upload langsung ke websitenya gitu. Ini cepat selesainya, kalau paling enggak tuh kayak 2 hari, kita kasih hari ini besok selesai gitu. Setelah aku dapat health insurance, kita bikin visa pelajar pelajar gitu. Jadi kita daftarnya kayak online gitu. Aduh gatal lagi mataku. Jadi kita kayak daftar online gitu, dan besoknya aku langsung pergi ke kedutaan. Sampai di kedutaan tuh temen-temen tahu nggak sih, aku tuh naik Gojek gitu kan. Naik Gojek, dan ternyata Pak Gojek itu juga nggak tahu kedutaan besar Turki itu di mana gitu kan. Dan kita jadinya muter-muter gitu. Dan alhamdulillahnya sih sampai tepat waktu juga sesuai dengan jadwal dari agreement yang aku buat yang di e-visa itu gitu kan. Terus sampai di kedutaan besar Turki, kita masuk itu lewat pintu depan itu kan ada ditunggu sama security-nya. Terus kita dicek gitu, terus kita harus ninggalin yang namanya KTP. Oh ya, kalian harus punya KTP ya buat masuk ke sana. Kalau nggak ada KTP mungkin kalian bisa pakai kakak kalau misalnya masih di bawah 18 tahun, karena pas masuk itu kita harus ada tanda pengenal. Jadi kita tinggalin KTP di pos security-nya. Nah pas masuk itu terus semua apa yang kita bawa, tas-tas segala macamnya harus ditinggalin di pos security gitu. Jadi yang bawa tuh cuma berkas-berkas. Jadi kalian harus punya map gitu ya, bawa map yang kecil gitu, supaya nanti terus bawa HP boleh bawa nggak sih? HP boleh bawa. Terus kalian bawa pulpen 1 gitu. Nah setelah sampai di sana, masuk ke dalam tuh kalian serahkan
paspor kalian, karena akan dibuatkan visa kan, paspor kalian dan tanda kalian udah bikin visa pelajar gitu. Jadi kalian serahkan. Jadi paspornya itu visanya itu selesainya kalau waktu aku tuh 4 hari teman-teman gitu. Nah ternyata waktu itu pas aku serahkan yang ini yang udah dilegalisir gitu kan, yang sertifikat dan yang diploma aku yang udah dilegalisir, ternyata aku salah teman-teman. Ternyata itu harus ada ini dulu nih, harus ada dilegalisir di Kementerian Hukum dan Kementerian Kemenkumham dan Kemenlu. Nah jadi aku disuruh balik lagi nanti setelah aku dapat ini, baru nanti dilegalisir di kementerian di Kedutaan Besar Turki di Indonesia. Kalau kalian mau ke Kemenlu dan Kemenkumham itu teman-teman, yang duluan itu Kemenkumham dulu ya. Kalian ke Kemenkumham dulu teman-teman. Dan itu masing-masing kalau nggak salah 25.000. Jadi kalian ke Kemenkumham dulu. Itu kalian bisa daftar di websitenya, aku lupa apa, nanti kalian cari aja itu ya, untuk legalisir di Kemenkumham di Google, kalian cari aja, aku lupa. Nah di sana itu prosesnya cepat banget teman-teman. Jadi prosesnya itu kayak paginya itu kita daftar, siang itu udah dikonfirmasi kalau itu pendaftarannya diterima, kemudian kita udah bisa bayar, dan terus kita udah bisa milih jadwal kapan kita mau ke sana gitu. Dan aku langsung pilih besok harinya gitu teman-teman. Nah sebenarnya yang bikin lama itu pas dilegalisir ini, karena waktu itu aku itu terhambat dengan lebaran haji gitu. Aku lupa lebaran haji itu kapan, pokoknya waktu itu aku lebaran hajinya di Bogor, di tempat saudara aku waktu itu teman-teman. Ya, aku legalisnya tanggal 14, kemudian yang Kemenlu tanggal 15 dapatnya gitu. Setelah itu baru diserahkan ke mana, ke Kedutaan Besar Turki, ini tanggal 15. Jadi setelah aku serahkan semuanya, udah selesai semuanya, aku juga udah dapat visa dan scholarship agreement juga udah aku upload. Aku itu masih di Jakarta, di Bogor waktu itu karena di rumah saudaraku juga, sambil nunggu aku dapat tiket pesawat gitu untuk ke Turki. Jadi kita nanti kalau udah upload scholarship agreement itu, nanti kita bakal dikirim, kayak kita bisa milih mau berangkat kapan gitu. Pengeluaran aku selama di Jakarta itu, aku di luar tiket itu nggak lebih dari sekitar 2 jutaan gitu. Itu karena aku juga jajan juga sih, makan-makan di luar. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain itu ada juga yang kayak mereka serahin semua berkas-berkas ke kedutaan gitu, ntar pas kalau udah selesainya itu mereka titip sama yang lain untuk diambil gitu. Tapi kalau aku kan karena aku nunggu, makanya pengeluaran aku tuh juga jadi banyak, dan aku juga sambil main-main juga gitu. Tapi nggak lebih dari 2 jutaan untuk kayak uang-uang main-main aku, terus makan-makan dan gojek dan segala macamnya untuk bayar legalisir dan segala macamnya itu sih teman-teman. Tapi kalian mungkin bisa lebih hemat daripada aku, karena aku memang orangnya suka jalan, jadi makanya pengeluaran aku juga banyak di sana gitu. Oke, itu sekian dulu ya, mungkin tips dan triksnya untuk teman-teman semua. Nanti di video selanjutnya kita akan berbicara tentang pengeluaran ketika kalian akan berangkat ke Turki, ya ketika mau berangkat dan di Turki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.